Halo, selamat selamat apa ini? Selamat sore rekan-rekan semuanya, teman-teman semua. Hai guys, hai Cah. Di Ruduk Madatalk kali ini saya bersama bintang tamu saya, namanya Mas Kapiten Mon. Orang gabut. Jelas ini Mas. Sore-sore gabut luar biasa emang. Oke, Mas apa ya nih saya manggilnya? Mas Good. Oh, Mas Good. Oke, Mas Good. Mas Good, kita kan udah temenan lama nih Mas Good. Asik. Sekarang apa masih ngobrol atau ya maksudnya oprekannya masih yang lama-lama apa hal baru nih sekarang? Banyak hal baru sih Mas. Masih banyak yang dipelajarin lah. Itu banyak ketemu hal baru lah di jalan yang baru. Asik. Bijak sekali Bapak. Nek menurutmu 2020 dan 2021 gimana nih Mas Good? Asik. Good. Masih sama sih kayaknya, masih bakal jadi challenge buat perusahaan-perusahaan sih, terutama ini mau seperti apa gitu, karena banyak juga yang dengar-dengar banyak yang tutup kan. Terakhir kayaknya aku dengar kayaknya Citos sama apa ya, merek Cikit Lice. Citos sama Lice malah katanya nggak mau produksi lagi. Gitu. Jadi ya sama kayaknya bakal ada impact, masih ada impact sih. Nggak tahu sampai kapan. Kalau di bidang yang kita gelutin ini, gelut. Nah, kalau di bidang yang ini tetap ya, mungkin tetap jadi concern sih, tetap masih jadi concern kalau di security masih jadi concern sih, karena balik lagi sih, kalau orang berjualan dan transaksi online apalagi kan butuh kepercayaan ya Mas, istilahnya dari sisi keamanan data lah gitu. Jadi ini masih jadi pusat perhatian sih. Siap. Ngobrolin tentang oprekan ya. Kemarin saya juga sekali ya pernah bikin satu rules gitu. Sebenarnya nih ngomongin ke Sigma Rules sih. Mungkin Mas Good udah pernah dengar juga atau gimana? Pernah dengar, cuman belum ngoprek sih ya, belum tahu, belum menilai lebih jauh lah kayak gimana, belum menggunakan juga itu sih. Terkait dengan Sigma Rule ini dulu pernah ya kerja gitu ya, dapat satu namanya tuh Shock Prime. Nah itu dulu cuma dapat ya kayak buat dia punya platform buat nganalisis SIEM sih. Jadi dari lognya SIEM-nya itu sih ngelihat seberapa banyak source logs, gimana errornya ada apa aja. Nah di Shock Prime itu kalau nggak salah ada satu juga yang kayak use case library ya kalau nggak salah. Nah itu salah satunya ada Sigma Rule sih, cuman itu belum tahu sih buat apa. Siap. Berarti ini langsung aja ya, mungkin aku share dikit-dikit. Aku sih belum paham banyak gitu, kan gitu. Ya. Tapi mungkin ini bisa jadi satu tambahan mungkin ya. Jadi bisa seperti ini gitu. Gua coba share screen Mas. Kelihatan ya? Aman Mas Good? Mas Good? Aman. Oke. Ini jadi ada di repositorinya Mas Florian Roth. Mas Florian Roth gitu. Dia
spesialis di bisa tak bilang blue team ya gitu. Jadi di sini repositori ini itu ada namanya Sigma, itu untuk generic signature format for SIEM system. Jadi kalau kita bicara SIEM gitu, itu kan gini Mas Gut, mungkin bisa dibilang banyak banget ya platformnya ya gitu. Kalau yang mainannya Mas Gut kan dulu ada A, ada S, ada ya macam-macam kan ya. Nemuin banyak sekali ini. Jadi sebenarnya intinya itu adalah dengan adanya Sigma converter ini, itu kalau misalkan saya mempunyai teknologi S gitu, sampean punya teknologi A, itu sudah bisa terkonversi use case-nya. Jadi di tempat saya seperti ini, di tempat Mas Good nulisnya seperti ini, gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak ini ya, translator ya. Translator, betul. Jadi contohnya ini pakai produknya yang S ya, teknologinya. Ini dia ketika seperti ini ya akan ditranslatorkan menjadi produk si S gitu. Kalau A ya, kalau E ya bisa gitu dengan rules-rules seperti ini gitu. Terus platform yang support apa sih? Ini ada support target ini nih. Ada banyak banget ya. Banyak ya. Ini ada A, ada Q, ada Ini sih kita nggak di semuanya, Mas. endorse, bro. Coba kalau kita di endorse kita. Jangan Mas, nggak ada raknya nanti kalau di endorse. Taruhnya di mana? Appliance. Untuk instalasinya bisa pakai seperti ini. Jadi based on Python sih sebenarnya gitu. Di sini ada Sigma to MISP. Kemudian FAT to Sigma, Sigma to attack. Jadi di sini bisa untuk generate attack navigator heat map gitu, containing Sigma rules. Jadi rules di dalam yang dipunyai itu bisa di di generate seperti ini. Yang FAT to Sigma itu untuk generate Sigma rule from a log entry gitu. FAT to Sigma. Banyak sih ini yang make gitu. Nah ini project or produk yang gunain Sigma gitu. Ya ini kan yang disebutin sama Bapak ya tadi ya. Bapak Good gitu. Ini punya Thor, ini Joe Sandbox juga ada Sigma seperti ini. Cuman ini yang tadi disebutin sama Bapak Good, Pak Good, ya, Mas Good. Yang Nextron sih. Ini Nextron itu yang buat compromise assessment seperti itu. Nah, dia pakai ini juga gitu. Walaupun juga menggunakan Yara juga ini gitu untuk tools-toolsnya ya banyak lah sebenarnya. Ini kemudian ini unicoder.io gitu misalkan ini ada salah satu rules ya di Sigma seperti ini. Nah ini misalkan mau dikonversikan ke ini dari sini ke Elasticsearch seperti apa? Tinggal diklik. Nah hasilnya seperti ini. Ini kan detection, selection, signature-nya seperti ini gitu. Nah ini untuk query-nya seperti ini. Nah kalau di Splunk ya tinggal seperti ini, bisa ditranslate seperti ini. Nah ini yang jadi rules, terus ini disajikan dalam bentuk tabel ya, gitu. Coba yang A Mas, teknologi A, biar saya. Coba ya teknologi A. Kita use case-nya yang lain. Ini kita pakai uncoder.io. Ini juga
mantools ini gitu. Ini PowerShell run in app data. Contohnya di sini ada PowerShell execution tapi dia di app data lokal atau roaming, which is di mana itu user biasa ya. Jadi ini untuk apa namanya ya anomali bisa dibilang seperti itu. Misalkan ini mau di ke ini ya, kita coba ke A. Gitu. Nah ini seperti ini. Oh jadinya dia iya. Benar-benar jadi condition ya. Jadi condition. Ini kalau pakai keyword ini. Mana ini? Sebentar. Mana ya? Elastic ya, elastic. Nah ini kalau misalkan yang baru kan elastic ada detection ya. Ini kita bisa bikin seperti ini juga gitu. Panjang ya elastic. Ini kalau elastic search-nya seperti ini gitu. Tadi untuk detection rule ya, tadi yang untuk detection rule. Itu sih. Nah, ini kalau misalkan apa? Tapi ini kalau sebaliknya bisa itu. Ini sebaliknya nih, ada sebaliknya nih. Oh, bisa tinggal switch gitu aja ya. Oh. Berarti kalau misalkan kita sudah bikin nih, ketika mau ada misalkan migrasi gitu ya istilahnya ya, ini bisa kepake dong ya. Tapi enggak semuanya ya. Ini ditranslate temporary unavailable. Jadi setahuku sendiri ya, setahuku yang bisa dikonversi itu karena kita berbicara tentang Sigmarus ya, Sigma rules-nya itu yang bisa dikonversi mau jadi apa aja itu. Oh, oke. Jadi sebagai pengelola saya sebagai apa ya? Ini ada Huami execution lah yang biar kelihatan enak. Nah di sini ada Huami execution. Kalau attacker biasanya langsung wah Huami ini apa? Gitu. Tapi memang jarang. Bisa jadi false positif, tapi setidaknya ada pendekatannya ke sana. Nah, maksudku apa? Dari kalau aku sebagai konsultan untuk migrasi ya bakal tak pindah dulu jadi Sigmarus dulu gitu. Jadi nanti kalau misalkan kan kita kan juga udah sering kan ya Mas Good gitu. Klien A tiba-tiba lisensinya habis, teknologi A diganti dengan teknologi L atau S atau E kan gitu. Nah, gunanya di sini Mas sebenarnya. Banyak yang jadi mempertanyakan ini gimana bisa dipindahkan nggak gitu semuanya. Betul. Jadi kalau mindahin bisa kontak Mas Good ya kali ya. Waduh. Wah bahaya nih. Nanti banyak dana. Gak gabut lagi tuh. Oh nggak jadi gak gabut ya. Jadi produktif. Produkterumon. Jadi produktif rumon ini. Waduh. Nah ini Joe Security juga tadi kan support juga ya Mas ya, ada arah ke sana. Ini kemarin saya juga sempat nulis satu rules untuk PowerShell Suspicious Service Creation. Jadi ada script PowerShell, dia create service suspicious gitu. Ini waktu itu aku diskusinya sama Mas Rahmat Nur Fauzi. Di sini ada dia jadi bikin service creation-nya dengan hidden PowerShell dan menggunakan encoded command. Nah itu kan suspicious gitu. Kalau misalkan create services yang normal ya otomatis harusnya ya normal-normal aja. Ngapain harus di hidden? Ngapain pakai encode command kayak gitu. Nah ini itu kalau misalkan mau ditranslatorkan bisa mau ke S atau ke E atau ke A itu bisa juga gitu. Dengan saya menulisin kayak gini ya.
Tapi Sigma rule ini berdiri sendiri atau dia di-create awal mulanya itu di-create dari device yang lain terus di-convert jadi Sigma, atau memang ada ada tool Sigma-nya sendiri untuk nge-create Ada rules-nya terus tools bisa testing Sigma-nya gitu. sendiri. Ada tools Buat Sigma-nya. nge-testingnya juga bisa gitu ya. Gimana? Ini rules ini kan harus di-testing nih. Maksudnya Harus dikonversi ya, harus dikonversi. nah, Ya ini Mas, aplikasinya bannernya yang ini. Mana? Sebentar. Ini ada rules lumayan banyak nih di sini. Ini luar biasa memang Mas Florian Roth, tak akui ya. Di sini ada namanya tools. Di sini ada Sigma C, Sigma C. Ini banner ini yang make gitu. Yang bisa mengkonversi ya Sigma C itu tadi. Ini cara runningnya seperti ini, Mas. Dia mau ditranslasikan kemana, menggunakan komen apa, kemudian lain-lain sebagainya lah, gitu. Ini kalau di enter hasilnya kayak gini. Nah, awal mulanya aku masih belum dapat ininya sih. Awal mulanya dia nih dapat kondisi Sigma rules-nya itu, apakah ada tools testingnya sendiri buat rules itu kan kayak logical buat Bikin sih, Mas. Bikin sendiri sih. Ini contohnya nih. Mapping configuration nih contohnya. Jadi bikin sebenarnya. Ini aku juga manual kemarin yang ini aku juga statusnya eksperimental. Oke. Ini yang bikin sendiri lah, bikin sendiri. Nah, karena ini tak open public ya, kalau misalkan mau pakai rules ini juga silakan pakai aja, kali aja kalau ada yang ke-trigger, wadidaw, siapa itu kan gitu. Nah, ini di tes Mas, apa berdasarkan ini kan ada message segala macam kan, ada sistem. Nah, ini memang dites dengan condition. Kalau di produk A itu kan kita taunya rules itu akan berjalan, kan kita bikin logicalnya terus dites nih dengan format source log yang berjalan kan. Ya. Apa ini cuma nulis aja kondisinya? Nulis aja. Ini selection ini adalah field-fieldnya Mas, ya otomatis nanti disamain sih. Jadi nggak serta-merta terus misalkan ya diimpor kemudian diimpor ya impor rules gitu. Kemudian dia bisa langsung plug and play, nggak gitu juga. Kan tiap teknologi SIEM juga mungkin field-fieldnya kan berbeda-beda kan Mas Gabut. Iya. Ya kalau misalkan mau detection lab ini juga bisa bisa dipakai juga kalau mau ngoprek-ngoprek di sini. Ada FATX samples ini punya si Samir. Ini bagus juga gitu. Dia bikin dataset yang bisa buat misalkan kita punya Sigma rules gitu kan. Kemudian di search aja misalkan ini di ingestnya ke Elastic misalkan. Ya, di testing aja apakah rulesku ini ke-trigger apa enggak gitu. Kalau misalkan pengen bikin Sigma rules sendiri misalkan di sini ada credential access di sini. Nah, ini bisa misalkan mau LSAS memdump, memory dumping, bikin Sigma rules-nya, tapi kayaknya udah ada kalau misalkan yang memory dumping. Ini contohnya nih ya, yang di Sigma rules ini banyak banget nih Mas, gitu. Misalkan proses creation, di sini ada APT dan lain sebagainya lah. Ini bisa dipakai free, tapi ya jangan dijual lagi.
Ya jualan servisnya nggak apa-apa lah buat jahit. Nih Jahit emotet ya. Nih ada comment line kayak gitu. Nah ya berarti memang ya harus di testing dulu berarti ya. Harus di testing dulu, Mas. Testing ya, benar-benar. Ya. Ini emotet nih. Ini berarti, dia buka Windows Word, PowerShell, langsung jalanin PowerShell nih. Intinya si Sigma ini sebenarnya membantu buat jika di produk yang lain punya lebih dulu detection gitu ya. Nah, si Sigma ini juga bantu produk lain juga buat mentranslatekan gitu ke yang lain gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bro. Mas Good. Tadi saya keceplosan di depan aja ya. Ya nanti direview lagi lah. Kali aja ada yang keceplosan. Mungkin itu sih sharing kemarin sempat ngoprek itu sih Mas Good. Jadi mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Aku collab sama Mas Good itu dalam rangka ya kita bersendahugura ya Mas Good ya. Temu kangen. Kurang satu Mas Good. Kurang biasanya satu. Kalau gitu. Nah, 400 gram. Oh iya. Nggak bisa virtual sih. Kalau itu nggak bisa di virtual. Oke lah, Bro. Thank you banget. Kira-kira mungkin ini ya yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman. Iya, kalau misalkan memang semangatnya bisa saling tuker use case gitu, wah cakep banget itu. Iya. Ya itu sih mungkin ini bisa jadi solusi di ketika misalkan kita punya perusahaan gitu ya Mas, tapi punya banyak SOC gitu ya istilahnya, MSSP lah ya kan, dia monitoring banyak platform sesuai dengan customer-nya gitu kan. Nah itu kan pasti harus ada common detection yang jadi baseline-nya si SOC itu secara menyeluruh lah istilahnya gitu kan. Nah ini mungkin bisa sih membantu bertukar logik gitu ya, bahwa kita punya baseline umum gitu ya, baseline umum. Nah itu bisa ditranslate ke semua teknologi yang pakai gitu, berarti baseline-nya Sigma rules ini sih di SOC-nya gitu. Jadi ketika ada penambahan SOC baru, tools yang berbeda, dan itu disupport oleh Sigma rule ini ya itu bisa dipakai gitu baseline-nya. Kayaknya bisa kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih Mas Good nggak gabut-gabut amat loh sebenarnya. Mantap. Kan ngehayal sih tapi masih. Nge-labnya kurang tapi ngehayalnya banyak. Nge-labnya kurang, ngehayalnya banyak. Oke Mas Good. Betul, seperti itu bisa banget itu Mas Good. Ya memang kayak gitu sih arahannya ya. Oke. Iya. Mungkin udahan dulu, nanti kita next episode ngobrolin yang lain Mas Good. Siap Mas, makasih banyak ini sharingnya. Jadi ada tambahan knowledge baru nih terkait dengan persieman. Perius kesan ya. Perius kesan. Oke, thank you Mas Good. Salam sukses, sehat selalu, sehat-sehat. Keep safe, stay healthy. Siap, makasih Mas untuk ada. Jangan lupa tetap kegabutannya dijaga biar nggak terlalu capek. Ya, jangan lupa like, share, komen, subscribe sama tempatnya Mas
Mas Gabut, channelnya ada ya, Gabut Terumon ya, bisa di search di sana juga. Masih terlalu komplek-komplek gabut juga. masih terlalu gabut buat ngurusin channelnya aja, kegabutan. Oke, Yes, thank you, bye. bye.